Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahreza Nasrul Hidayat dengan NIM O01200049. Saya dari kelas Teori B, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan UNS Angkatan 2020. Dalam video saya kali ini, saya akan sharing mengenai bagaimana cara mencari ANOVA satu faktor dalam SPSS. Sebelumnya mari kita mengetahui apa itu arti dari ANOVA satu faktor. Analisis one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Fungsi variabel bebas di sini sebenarnya adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Kemudian, variabel bebas dalam analisis ANOVA satu faktor disebut juga sebagai variabel faktor. Sementara, kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut sebagai variabel tingkatan faktor. Kemudian di sini ada prosedur analisis ANOVA satu faktor dapat menghasilkan analisis satu faktor untuk sebuah variabel terikat dengan sebuah variabel bebas. Seperti yang sudah saya utarakan di awal, bahwa teknik analisis ANOVA satu faktor pada prinsipnya adalah untuk menguji sebuah hipotesis yang akan membuktikan nilai rata-rata masing-masing variabel tersebut sama atau tidak. Kemudian, perbedaan yang mendasar adalah di mana uji independen sampel t-test sendiri digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata variabel terikat pada dua kelompok saja. Sedangkan lebih jauh dari itu, analisis ANOVA satu faktor dapat digunakan untuk kelompok yang berjumlah lebih dari 2 serta mempunyai nilai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, di sini ada persyaratan penggunaan analisis ANOVA. Ada 6 persyaratan yang harus kita pelajari. Yang pertama, sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, variabel terikat harus mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Dengan demikian, tentunya kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Yang keempat, data penelitian untuk variabel terikat idealnya berskala interval, sementara jika penelitian yang diperoleh berskala ordinal, maka sebaiknya ditransformasi atau diubah menjadi skala interval terlebih dahulu. Transformasi data bisa dilakukan dengan MSI atau metode successive interval. Nah, ada yang kelima dan 6 ini ya teman-teman, bisa dibaca melalui ini. Kemudian selanjutnya adalah interpretasi output analisis ANOVA satu faktor SPSS. Di sini saya mengambil satu contoh atau satu cara untuk menginterpretasikan output analisis ANOVA satu faktor. Sebenarnya ada beberapa cara yang secara rinci dapat teman-teman cari di Google, yaitu interpretasi output analisis ANOVA satu faktor. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan tentang bagaimana cara mencari ANOVA satu faktor. Saya sudah memiliki data. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah saya ambil. Saya mengambil contoh soal, yaitu di sini seorang peneliti ingin membandingkan daya tahan otot selama 4 minggu. Nah, X-nya di sini adalah tes, yaitu tes daya tahan otot ya. Kemudian Y-nya adalah hasil tesnya. Di sini data yang pertama, kita biasanya kan bentuk datanya seperti ini. Kemudian ketika kita akan melakukan uji ANOVA satu faktor, kita harus mengubahnya menjadi sebuah data yang berbentuk 2 variabel seperti ini. Kenapa?
Nah, karena ini kita dapat baca di sini, sebelum kita melakukan analisis terhadap data di atas dengan program SPSS, maka sebaiknya bentuk tabel di atas kita dimodifikasi terlebih dahulu menjadi 2 buah tabel. Sebab dalam analisis ANOVA 1 faktor dengan SPSS kita hanya bisa memasukkan 2 variabel saja. Oleh karena itu, tabel di atas kita ubah menjadi seperti tabel data di samping. Nah, seperti ini ya. Kita ubah menjadi 2 buah variabel saja. Ada tes dan hasil tes. Selanjutnya, untuk mencari ANOVA 1 faktor, kita yang pertama adalah masuk ke SPSS terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita klik variable view. Selanjutnya kita isikan variabel ini dengan nama X dan di bawahnya adalah Y. Oke. Kemudian kita ubah bentuk-bentuk tabel variabel ini, desimalnya menjadi 0, widthnya tetap 8. Kita beri label di sini dengan isian di sini saya beri tes. Dan ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya di bagian values kita isi sesuai dengan yang ada di sini. Ini 1, 2, 3, 4. 1 adalah squat, 2 push up, 3 sit up, 4 pull up. Nah, kita isi value 1 tadi adalah squat. Values 2 adalah push up. Values 3 adalah sit up. Values 4. Yang terakhir adalah pull up. Kemudian kita klik OK. Dan di measure ini kita ubah menjadi skill. Kemudian setelah seperti ini kita ini kurang ya, kita ubah, jangan lupa. Kemudian kita masuk ke data view. Kita masuk ke data view. Nah, selanjutnya kita copy data kita di sini sesuai dengan ini ya, ada X dan ada Y. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, akan muncul seperti ini 1, 2 sampai 4. Nah, untuk mencari ANOVA kita langsung menuju langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, dan kita pilih one way ANOVA. Oke, di sini langsung kita klik. Selanjutnya kita
ubah di dependent list dan di bagian faktor. Kita masukkan variabel X ke kolom faktor. Ini variabel X ke kolom faktor dan variabel Y ke kolom dependent atau yang dipengaruhi. Kemudian kita klik post hoc. Nah, di sini kita checklist di bagian 2K. Kita klik continue dan kita pilih option. Di sini bagian statistik dan missing values. Kita checklist pada bagian descriptive dan homogeneity of variance. Descriptive dan homogeneity of variances. Nah, ini dibiarkan saja, kemudian kita klik continue. Langkah yang terakhir adalah kita klik OK pada kolom ini. Kita klik OK. Ini adalah langkah yang terakhir. Oke. Maka akan muncul output SPSS. Yang pertama ada descriptive, test homogeneity of variance, ada ANOVA, dan ada post hoc test, kemudian ada juga homogeneous subtest. Nah, untuk membaca output SPSS ini kita kembali lagi ke sini. Kita baca ulang. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Jika nilai signifikansi pada ANOVA ini lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-ratanya adalah berbeda. Nah, kita masuk lagi ke SPSS. Kita cari di bagian ANOVA. Kita lihat di bagian signifikansi, dan di sini tertera signifikansinya adalah 0,331, yang berarti ini adalah lebih dari 0,05. Nah, dasar pengambilan keputusannya berarti jika nilai signifikansi ini adalah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat hasil tes adalah sama. Nah, rata-rata keempat hasil tes yaitu ada tes squat, push up, sit up, dan pull up. Ini adalah sama karena nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.